Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5186, Penguasa Kota Wen. Hei! Meriam Dewa Perang adalah salah satu dari 4 meriam besar negara Chu. Logikanya, meriam itu seharusnya menjadi rahasia militer Chu. Bagaimana mungkin kultus Dewa Darah mendapatkannya? Bagaimana mungkin kultus Dewa Darah memiliki meriam Dewa Perang? Lin Bai menatap Chu Si dengan rasa ingin tahu, berharap dia bisa menjelaskan kebingungannya. Chu Si memutar matanya ke arah Lin Bai dan berkata, "Sejak kau memasuki Kesu, apa kau belum mendengar beritanya? Penguasa kota Wen, Hei, telah mengkhianati negara Chu. Kota Wen telah lama menjadi bagian dari wilayah kultus Dewa Darah. Penguasa kota Wen, Hei, memegang posisi tinggi di Chu. Akan mudah baginya untuk mendapatkan akses ke informasi militer. Kau seharusnya mengerti bahwa para penguasa kota-kota penting seperti kota Wen dan kota Zenan memiliki status yang sama di dinasti Chu sebagai menteri tingkat 2, pejabat kuat di negara Chu. Kekuatan mereka sangat besar. Setelah mendengar penjelasan Chu Si, Lin Bai mengerti. Dengan penguasa kota Wen, Hei, yang berkelana di dalam dan luar Chu, akan mudah baginya untuk memata-matai militer. Mungkin bahkan negara Chu tidak menyangka bahwa penguasa kota Wen, seorang menteri tingkat 2 dinasti, yang kedua setelah kaisar, akan mengkhianati dinasti. Dari 10 kapal perang yang muncul di luar kota Zenan, kapal utama sangat besar, setidaknya 2 kali lebih besar dari 9 kapal lainnya. Di atas kapal utama ini berdiri seorang pria parubaya berjubah hitam dengan rambut panjang dan wajah tegas, tatapannya yang muram tertuju pada bagian dalam kota Zenan. Dia adalah penguasa kota Wen, Hei. Kapal-kapal perang itu berlabuh di luar kota Zenan. Untungnya, formasi pertahanan kota belum ditembus, dan keluarga-keluarga pengkhianat, yang dipimpin oleh keluarga Zheng, belum memasuki kediaman penguasa kota. Pertahanan itu bertahan dengan mulus. Namun, kerusuhan segera terdeteksi di tembok selatan kota Zenan. Seorang pengkhianat muncul dari garnisun kota Zenan dan menyerang para prajurit di sekitarnya, menghancurkan kunci formasi sihir di tembok selatan dan menciptakan celah di formasi kota. Seorang pengkhianat telah muncul di antara garnisun. Lin Bai menatap tajam, matanya sedikit meredup. Pada saat itu, ia merasakan kekuatan kultus Dewa Darah, keluasannya. Dari para menteri dinasti Chu hingga perwira garnisun perbatasan, mereka menguasai pasukan mereka. Pertempuran berdarah berkecamuk di tembok selatan, dengan prajurit garnisun yang tak terhitung jumlahnya mati-matian melawan dan memperbaiki celah tersebut. Tepat pada saat itu, di luar kota, di atas kapal perang terdepan, meriam Dewa Perang memusatkan kekuatannya, dengan cepat menguras sisa-sisa kekuatan langit dan bumi, berubah menjadi sinar putih kecil yang berkumpul di laras meriam Dewa Perang. Lin Bai menyaksikan rune yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di laras, memurnikan kekuatan langit dan bumi yang terkonsentrasi dan mengintegrasikannya ke dalam meriam. Segera, kekuatan penghancur meletus. Bang! Seberkas cahaya putih menyilaukan melesat dari meriam Dewa Perang, menghancurkan tembok selatan. Sinar itu kemudian memanjang ke depan, memanjang 100 meter, menghancurkan sebagian besar bagian selatan kota Zenan. Retakan itu langsung hancur oleh hantaman meriam Dewa Perang. Garnisun di tembok kota, baik yang setia kepada kultus Dewa Darah maupun dinasti Chu, hancur total oleh tembakan itu, tanpa meninggalkan jejak. Yang tersisa di tembok selatan hanyalah tumpukan reruntuhan dan kekuatan penghancur yang masih tersisa. Sungguh dahsyat, mata Lin Bai terbelalak kaget. Tatapan Chu Si menyipit, dan ia berbisik, ini pasti meriam Dewa Perang yang ditempa oleh militer Chu, konon untuk pertahanan kota Wen. Aku tak pernah menyangka meriam Dewa Perang ini akan menjadi mangsa serigala. Sepertinya penghuni 10 kapal perang ini tak lain adalah penguasa kota Wen. Hei! Chu Si menilai dari kekuatan meriam Dewa Perang bahwa teknik pemurnian mereka pasti berasal dari militer Chu. Hanya sedikit orang di Kesu yang mampu memiliki meriam Dewa Perang milik militer Chu, dan penguasa kota Wen kebetulan adalah salah satunya. Celah di tembok selatan pun terbuka, dan 10 kapal perang memasuki kota Zenan dengan kekuatan yang dahsyat. Tak terhitung prajurit di kota Zenan yang ketakutan oleh serangan meriam Dewa Perang barusan. Meskipun mereka melihat kapal perang memasuki kota, tak seorang pun berani maju untuk menghentikannya. Kapal-kapal perang itu perlahan-lahan mengelilingi paviliun Yingxian. Di kapal perang utama, penguasa kota Wen, Hei, mencibir dan berkata, "Lama tak bertemu, penguasa kota Zenan." Penguasa kota Zenan memukul mundur Zheng Heng dengan telapak tangannya, mengangkat kepalanya tanpa ekspresi, melirik penguasa kota Wen, dan mencibir, "Mengapa kau tidak menjadi orang baik dan menjadi anjing?" Penguasa kota Wen terkekeh dan berkata, "Bekerja untuk sekte Dewa Darah itu seperti anjing.
Bukankah bekerja untuk negara Chu itu seperti anjing? Kapan dinasti Chu memperlakukan kita sebagai manusia? Bukankah mereka memperlakukan kita seperti anjing? Hehe. Aku lelah dengan perselisihan di dinasti Chu, dan aku tidak rela menjadi antek negara Chu seumur hidupku. Hidupku, Hei, harus berada di tanganku sendiri. Penguasa kota Wen berkata dengan wajah tegas dan tatapan tajam, penguasa kota Zenan, tunduklah pada gereja suci. Ada dua kota besar di bagian selatan Kesu, satu kota Wen dan yang lainnya kota Zenan. Selama kota Zenanmu bersedia tunduk pada gereja suci akan mendapatkan semua wilayah di bagian selatan Kesu. Ketika rencana gereja suci berhasil, kau akan menjadi pendiri gereja suci. Penguasa kota Zenan tertawa terbahak-bahak dan bertanya, penguasa kota Wen, apa kau bodoh? Aku sudah menjadi pejabat tinggi di negara Chu. Kenapa aku harus bergabung denganmu dalam pemberontakan? Bahkan jika akhirnya berhasil, apakah gereja suci berniat menjadikanku kaisar? Penguasa kota Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau keras kepala sekali. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, aku datang ke kota Zenan hari ini. Entah kau menyerah dengan sukarela atau tidak, aku akan merebut kota Zenan hari ini. Jika kau menolak menyerah, jiwamu akan dihancurkan oleh meriam Dewa Perang. Sambil berbicara, 9 penguasa alam buah Tai Dao yang kuat muncul di 10 kapal perang. Termasuk penguasa kota Wen, total 10 penguasa buah Tai Dao tiba di kota Zenan. Dikombinasikan dengan para penguasa Tai di kota Zenan, jumlah mereka memberikan efek yang menekan bagi kubu penguasa kota Zenan. Zheng Heng tiba di atas kapal perang, membungkuk kepada penguasa kota Wen, dan menatap tajam penguasa kota Zenan. Ia berkata, Tuan, sampai di sini, Anda masih menolak untuk bertobat. Penguasa kota Zenan menjawab dengan dingin, Anda yang keras kepala, bukan saya. Zheng Heng menggelengkan kepala, menatap penguasa kota Zenan dengan penuh penyesalan. Ia berkata, Tuan kota Wen, bertindaklah sekarang. Menunda akan membawa bencana. Penguasa kota Wen mengangguk, melambaikan lengan bajunya, dan berteriak dengan marah, bertindak. Kerumunan padat muncul dari 10 kapal perang. Ribuan prajurit alam Dewa Dao bergegas menuju kediaman penguasa kota. Meriam Dewa Perang di kapal perang juga mulai mengumpulkan kekuatan, mengincar para prajurit alam Tai Dao Guo di kota Zenan. Penguasa kota Zenan dan para ahli Tai lainnya ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka terkena meriam Dewa Perang, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan separuh nyawa mereka. Melihat suasana tegang di kota Zenan, Lin Bai bertanya kepada Chu Si, apakah kau tidak akan membantu kota Zenan? Mengapa aku harus? Tanya Chu Si bingung. Nama belakangmu Chu, kata Lin Bai. Chu Si mengerucutkan bibirnya dan berkata, urusan dinasti Chu seharusnya ditangani oleh dinasti Chu sendiri. Lagi pula, orang-orang kuat Zhao Xingxi telah tiba di kota Zenan. Mereka belum mengambil tindakan apapun. Jelas mereka telah membicarakannya dengan penguasa kota Zenan. Kita sebaiknya duduk saja di sini dan menonton pertunjukan. Pertunjukan besar akan segera dimulai. Setelah mendengar kata-kata Chu Si, Lin Bai menyadari bahwa orang-orang kuat Zhao Xingxi telah menyergap kota. Bab 5187, Komandan Zhao Xingxi. Sumo. Penguasa kota Wen membagi pasukannya, meninggalkan 9 prajurit Tai Dao Guo untuk bertempur bersamanya melawan para penguasa Tai di kota Zenan. Prajurit Sekte Dewa Darah lainnya di kapal perang akan merebut istana penguasa kota. Jika penguasa kota Wen dapat memusnahkan semua prajurit Tai Dao Guo kota Zenan, maka kota itu sendiri akan mudah direbut. Jika ia merebut istana penguasa kota dan menguasai formasi pertahanan kota, para penguasa Tai Dao Guo akan terjebak dan rentan diserang. Kemenangan di medan perang manapun akan mengubah arah perang. Aku sudah mengirim pasukan ke istana penguasa kota. Sebentar lagi kita akan merebutnya. Bahkan jika kau menolak untuk menyerah, apa gunanya? Penguasa kota Wen mencibir sinis kepada penguasa kota Zenan dan anak buahnya. Para penguasa Tai di belakang penguasa kota Zenan dipenuhi kekhawatiran, mereka tahu betul bahwa jika istana penguasa kota jatuh, seluruh kota akan hancur. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi dan memperkuat istana Tuan kota? Tuan kota Wen telah tiba dengan para prajurit yang kuat. Mereka memiliki lebih dari 20 prajurit dari alam Tai Dao Guo. Bahkan jika kita ingin membantu, kita mungkin tidak akan mampu menembus pengepungan. Beberapa prajurit dari alam Tai Dao Guo berbisik di samping Tuan kota Zenan. Jangan panik, semuanya. Istana Tuan kota tak tertembus. Tuan kota Zenan tampak sangat percaya diri pada istana tersebut dan tidak meminta bantuan. Tuan kota Wen tertawa dan berkata,
apakah kalian masih menunggu bala bantuan dari kota Qinglian? Haha, tidakkah kalian tahu bahwa saat kalian bertarung, kami telah menghancurkan sebagian besar susunan teleportasi di kota Zenan. Tidak ada bala bantuan. Jika kalian tidak menyerah hari ini, kalian akan mati. Setelah Zheng Heng dan yang lainnya dari kota Zenan mengkhianati mereka, mereka segera mengirimkan prajurit untuk menyerang istana Tuan Kota dan diam-diam mengirimkan prajurit untuk menghancurkan susunan teleportasi juga. Jika susunan teleportasi dihancurkan, kota Zenan akan seperti pulau terpencil di lautan luas, tanpa dukungan dari luar. Siapa bilang hanya ada satu susunan teleportasi di kota Zenan? Cibir penguasa kota Zenan, kilatan tajam di matanya. Mendengar ini, penguasa kota Wen mengerutkan kening, tatapannya tanpa sadar melirik ke arah istana penguasa kota. Panglima tertinggi, saatnya menutup jaring. Teriak penguasa kota Zenan pelan. Seketika, DUUM. Getaran hebat meletus dari arah istana penguasa kota, menarik perhatian semua orang. Lin Bai dan Chu Si menoleh ke arah istana dan melihat seorang pria parubaya berseragam resmi berdiri di atap istana, menatap dingin ke arah penguasa kota Wen. Hei, aku sudah lama menunggumu, teriak pria parubaya itu dingin. Melihat pria ini, wajah penguasa kota Wen menjadi gelap, jelas terkejut dengan penampilannya. Siapa pria itu? Lin Bai buru-buru bertanya kepada Chu Si. Zumo, salah satu komandan divisi Zhaoxing. Chu Si menjelaskan dengan suara rendah. Lin Bai tiba-tiba mengerti. Meskipun ia masih belum mengerti siapa komandan itu, ia terdengar seperti tokoh penting. Chu Si tahu bahwa Lin Bai tidak mengerti, jadi ia menjelaskan lagi, di divisi Zhaoxing, dari atas ke bawah, ada posisi seperti direktur, komandan, pola naga, pola harimau, pola ular, medali emas, medali perunggu, medali besi, del. Medali besi dan medali perunggu semuanya adalah personel akar rumput divisi Zhaoxing. Pada dasarnya, semua prajurit yang masuk divisi Zhaoxing berada di kelas ini. Petik 2. Misalnya, 3 mata-mata divisi Zhaoxing yang kau temui di kota Xiuling semuanya termasuk dalam medali besi dan perunggu. Hanya Suzong yang termasuk dalam medali emas, jadi dia adalah kapten tim mata-mata. Di atas medali emas, terdapat 3 tingkat pola, ular, harimau, dan naga. Prajurit yang mencapai tingkat ini tidak hanya akan memiliki pola yang sesuai yang disulam pada seragam resmi mereka, tetapi juga pada medali emas mereka. Prajurit Zhao Xingxi yang mencapai 3 tingkat ini pada dasarnya adalah tulang punggung dan personel elit Zhao Xingxi. Di internet, mereka adalah komandan. Jumlah komandan di seluruh dinasti Chu tidak pernah diumumkan secara publik. Dunia kegelapan pernah mengirim prajurit untuk menyelidiki. Beberapa sumber mengatakan ada ratusan komandan di dalam Zhao Xingxi, sementara yang lain mengatakan hanya 2 atau 3. Panglima dianggap sebagai pemegang kekuasaan sejati di dalam Zhao Xingxi. Mereka tidak mematuhi prajurit, hanya perintah komandan. Tahukah kau siapa komandan Zhao Xingxi? Tanya Chu Si, menatap Lin Bai. Lin Bai tertegun sejenak. Mengingat kekuatan Zhao Xingxi, ia dapat dengan mudah membayangkan bahwa komandan itu pastilah sosok yang tangguh. Mungkinkah Kaisar Chu? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Chu Si mengangguk. Setiap Kaisar Chu, setelah naik tahta, otomatis menjadi kepala divisi Zhaoxing, memegang kekuasaan tertinggi. Lin Bai bertanya, jadi bagaimana divisi Zhaoxing beroperasi? Chu Si tersenyum. Kau seharusnya tidak menanyakan pertanyaan itu padaku, kau seharusnya bertanya pada Kaisar Chu. Karena tidak ada yang tahu bagaimana divisi Zhaoxing beroperasi. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan para prajuritnya setiap hari. Tidak ada yang tahu apa posisi mereka, atau apa yang membuat mereka begitu istimewa. Mungkin justru karena divisi Zhaoxing begitu misterius sehingga menjadi pedang yang menggantung di atas kepala semua prajurit Chu. Mendengar penjelasan Chu Si, Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Ia samar-samar merasa bahwa seluruh divisi Zhaoxing bagaikan kabut tebal, dan di dalam kabut itu, seekor binatang buas yang haus darah mengintai. Siapapun yang berani takut mati dan menyentuh kabut ini akan membayar harga yang mahal. Tidak ada yang tahu jumlah pasti komandan di divisi Zhaoxing. Chu Si berbisik, tapi sejauh ini, 9 komandan telah mengungkapkan identitas mereka di negara Chu dan melangkah ke tempat terbuka. Petik 2. Dan prajurit yang muncul di kota Zenan adalah salah satu komandan divisi Zhaoxing, bernama Zumo. Petik 2. Lin Bai menatap ke arah istana penguasa kota. Berdiri di atap, prajurit itu memiliki rambut panjang yang tergerai di bahunya, seragam resminya memantulkan matahari dan bulan. Tatapannya setajam obor, dan auranya luar biasa. Tidak heran penguasa kota Zenan merasa begitu percaya diri ketika melihat penguasa kota Wen mengirim pasukannya untuk menyerang istana. Ternyata Zumo,
Komandan Divisi Zhaoxing, telah lama menunggu di dalam istana. Chu Si baru saja berkata, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan dinasti Chu. Para ahli dari Divisi Zhaoxing telah tiba di kota Zenan, tetapi belum mengambil tindakan. Pakar yang dimaksud Chu Si pasti Zumo. Jadi sudah ada tuan di istana tuan kota. Pantas saja si tua bangka, tuan kota Zenan, sama sekali tidak panik. Zheng Heng mendengus dingin, bagaimana mungkin hanya satu orang yang bisa menghentikan kita? Tuan Wen, kita punya lebih dari cukup pasukan. Aku akan berurusan dengan tuan kota Zenan di sini, dan kau dukung istana tuan kota. Kita bisa merebut kota Zenan secepat kilat. Zheng Heng memberikan sarannya, tetapi tuan kota Wen tampaknya tidak mendengarkan sama sekali. Ia menatap Zumo, raut wajahnya semakin muram. Ini. Karena Tuan Kota Wen perlahan menyadari bahwa kota Zenan adalah jebakan yang dibuat oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Bab 5188 Perangkap. Di dalam kota Zenan, gelombang pertempuran dengan cepat berbalik. Penguasa kota Wen perlahan menyadari bahwa kota Zenan adalah jebakan yang dibuat oleh Yang Mulia Pangeran Chen, sebuah rencana yang dirancang dengan cermat untuk memikat mereka. Sungguh pemuda yang tangguh, Pangeran Chen. Kau masih muda, tetapi kau memiliki rencana yang begitu licik. Untuk pertama kalinya, penguasa kota Wen merasa telah meremehkan Pangeran Chen. Melihat penguasa kota Wen tidak menunjukkan reaksi apapun, Zheng Heng segera berseru, penguasa kota Wen, apa yang kau pikirkan? Bertindak sekarang dan rebut kota Zenan. Kecemasan Zheng Heng dapat dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan yang nekat bagi Zheng Heng dan keluarga Zheng. Jika mereka gagal merebut kota Zenan hari ini, keluarga Zheng akan segera dibasmi oleh divisi Zhaoxing. Mengapa terus berjuang? Kita telah ditipu. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Penguasa kota Wen, menyadari hal ini, segera mempertimbangkan untuk mundur. Ayo mundur. Setelah itu, ia berbalik dan mencoba pergi. Mundur, mundur sekarang. Zheng Heng tak percaya, jantungnya berdebar kencang. Jika mereka mundur sekarang, apa jadinya keluarga Zheng? Keluarga Zheng telah bercokol di kota Zenan selama puluhan ribu tahun, berakar kuat dan makmur. Populasi mereka sangat besar, berjumlah ratusan ribu prajurit. Bagaimana mungkin mereka menarik semua prajurit mereka begitu saja? Lalu bagaimana dengan keluargaku? Zheng Heng bertanya kepada penguasa kota Wen dengan enggan. Penguasa kota Wen tidak langsung menjawab, malah mencibir, Zheng Heng, jika kau tidak mundur sekarang, bukan hanya keluargamu akan hancur, tetapi kau juga akan mati di sini. Jangan pikir aku menyombongkan diri. Kau belum melihat metode divisi Zhaoxing, tapi aku sudah. Wajah Zheng Heng dipenuhi kesedihan, hatinya tercekat. Penguasa kota Wen berkata, karena kau tidak mau pergi, aku permisi dulu. Setelah itu, ia berbalik dan pergi, berubah menjadi kepulan asap dan langsung menuju keluar kota Zenan. Ketika penguasa kota Wen melarikan diri, ia tidak membawa 10 kapal perangnya atau satu pun prajuritnya. Ia melarikan diri sendirian, memimpin serangan. Ia bahkan tidak memberitahu para prajurit kultus Dewa Darah untuk mengungsi. Sebaliknya, ia ingin mereka tetap tinggal sementara ia menahan para pengejar Zhao Xingxi. Mau pergi. Tiba-tiba, penguasa kota Wen terlempar dari udara tipis. Wajahnya memucat, dan ia melihat sekeliling dengan kaget. Tiba-tiba, Zumo muncul di hadapan penguasa kota Wen. Ia berbisik, Hei, sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Penguasa kota Wen menjawab dengan dingin, aku ingat terakhir kali kita bertemu adalah 700 tahun yang lalu, ketika aku pergi ke ibu kota kekaisaran untuk bertemu Kaisar Chu. Di markas divisi Zhaoxing, aku mendapat kehormatan bertemu Komandan Zumo. Komandan Zumo, meskipun aku telah jatuh ke dalam perangkapmu hari ini, aku ditemani oleh lebih dari 20 prajurit Tai Daoguo. Penguasa Zumo sendiri tidak akan mampu menghentikan kita semua. Penguasa kota Wen merasa percaya diri saat mengamati kelompok yang terdiri dari lebih dari 20 prajurit Tai Daoguo di sekitarnya. Meskipun Zumo adalah salah satu komandan divisi Zhaoxing, kekuatannya tak terbayangkan, ia sendirian. Dengan lebih dari 20 prajurit Tai yang menyerbu ke arahnya, bahkan Zumo kemungkinan besar akan terpaksa mundur. Siapa bilang aku datang sendirian? Zumo mencibir. Penguasa kota Wen melirik ke arah susunan teleportasi kota Zenan dan berkata, selama pertempuran baru-baru ini, susunan teleportasi kota Zenan telah hancur. Bagaimana bala bantuan divisi Zhaoxing akan tiba? Zumo tersenyum dan berkata, siapa bilang, hanya ada satu susunan teleportasi di kota Zenan. Begitu suara itu jatuh, gelombang kekuatan memancar dari kediaman penguasa kota Zenan. Tiba-tiba,
Seberkas cahaya melesat ke langit, mencapai awan, terlihat oleh semua prajurit. Kemudian, dari pilar cahaya itu, kapal-kapal perang melesat keluar, dan para prajurit berdiri dengan gagah di udara. Ketika penguasa kota Wen melihat pemandangan ini, hatinya mencelos dan ia berkata dengan suara dingin, mengapa ada susunan teleportasi di kediaman penguasa kota Zenan? Mengapa kota Wenku tidak memilikinya? Begitu, penguasa kota Zenan membangunnya secara pribadi, kan? Penguasa kota Zenan, tidakkah kau tahu bahwa menurut hukum besi negara Chu, membangun susunan teleportasi secara pribadi di dalam kota adalah konspirasi dan kejahatan berat. Penguasa kota Zenan terbang saat itu juga, dan ia serta Zumo mengepung penguasa kota Wen dari depan ke belakang. Ia tersenyum dan berkata, saya tidak membangunnya secara pribadi, saya bertindak atas perintah Yang Mulia Pangeran Chen. Yang Mulia Pangeran Chen telah memperkirakan bahwa tujuan Anda selanjutnya adalah merebut kota Zenan, dan beliau juga tahu bahwa Anda memiliki kaki tangan di kota Zenan. Namun, Yang Mulia Pangeran Chen tidak menangkap kaki tangan Anda sekaligus, melainkan menyelamatkan nyawa mereka. Beberapa bulan yang lalu, beberapa ahli formasi senior dari Paviliun Tianjin Negara Chu diam-diam tiba di istana penguasa kota dan mulai membangun susunan teleportasi siang dan malam. Akhirnya, setengah bulan yang lalu, susunan teleportasi ini berhasil. Selanjutnya, kita tinggal menunggu kedatangan Anda. Penguasa kota Wen sangat marah hingga urat-urat di dahinya menyembul. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara dingin, saya tidak pernah menyangka bahwa setelah berjuang seumur hidup, saya akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Zumo mencibir, hei, kau salah. Kau tidak dikalahkan oleh Yang Mulia Pangeran Chen, dan Yang Mulia Pangeran Chen juga bukan anak muda. Kau dikalahkan oleh kesombonganmu sendiri. Kau pikir kau berbakat dan tak tertandingi, dan kau bisa mempermainkan seluruh negara Chu di telapak tanganmu. Tapi nyatanya, kau hanyalah semut yang sedikit lebih besar di mata orang lain. Penguasa kota Wen marah dan meraung, Zumo, jangan beri aku pelajaran. Aku mengaku kalah atas apa yang terjadi hari ini, tapi aku tidak akan pernah mati di sini. Negara kita akan tetap tidak berubah dan airnya akan mengalir selamanya. Penguasa kota Wen mendengus dingin, berbalik dan ingin melarikan diri. Zumo meraung, suaranya bergema di langit, turun ke kota Zenan. Aku Zumo, Komandan Divisi Zhaoxing. Mengikuti perintah Yang Mulia Pangeran Chen, aku akan membersihkan kota Zenan dari Sekte Dewa Darah. Semua prajurit di kota Zenan, segera tutup pintu dan jendela kalian. Siapapun yang berpartisipasi dalam pertempuran tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun, seolah-olah mereka adalah anggota Sekte Dewa Darah. Mendengar kata-kata Zumo, para prajurit di seluruh kota Zenan melarikan diri kembali ke rumah, tidak berani mengungkapkan identitas mereka. Prajurit Divisi Zhaoxing, dengarkan. Semua prajurit Sekte Dewa Darah, dan mereka yang terkait dengan Sekte Dewa Darah, akan dibunuh tanpa ampun. Zumo memberi perintah lain kepada Divisi Zhaoxing. Segera, pertempuran sengit terjadi di kota Zenan. Lin Bai dan Chu Si duduk di atap, menyaksikan pertempuran dengan saksama. Ekspresi Chu Si semakin bersemangat, matanya yang besar berbinar seperti anak kecil dengan mainan kesayangan. Lin Bai mengamati dengan saksama. Dari susunan teleportasi di dalam rumah tuan kota, ribuan prajurit tingkat Dewa Dao telah muncul dari divisi Zhaoxing. 39 dari mereka telah mencapai alam buah Tai Dao. Termasuk sekitar selusin prajurit buah Tai Dao di kota Zenan, divisi Zhaoxing telah mengirimkan hampir 1,5 juta prajurit Tai. Dengan lebih dari 50 prajurit buah Tai Dao, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan ini cukup untuk menyapu semua klan dan sekte di Kesu. Bab 5189 Kemenangan Besar. Semua prajurit kultus Dewa Darah dan kaki tangannya, jangan biarkan seorang pun hidup. Sesuai perintah. Zumo memberi perintah, dan semua prajurit yang datang melalui susunan teleportasi merespons. Seketika, pembantaian terjadi di kota Zenan. Awalnya berimbang, kedua belah pihak ini unggul jumlah berkat bala bantuan tepat waktu dari prajurit divisi Zhaoxing. Di bawah komando Zumo dan penguasa kota Zenan, pertempuran untuk kota Zenan dimenangkan dengan keunggulan telak. Ini adalah rencana yang diatur oleh Yang Mulia Pangeran Chen. Beliau telah lama menunggu kultus Dewa Darah, dan sekarang, ketika saatnya tiba untuk menutup jaring, tentu saja itu adalah tugas yang mudah. AA melihat situasi tanpa harapan, penguasa kota Wen dan Zheng Heng mengabaikan segalanya dan hanya berusaha melarikan diri. Penguasa kota Zenan mengejar dan menghentikan Zheng Heng. Sementara itu, Zumo mendekati penguasa kota Wen. Hei, ikuti aku. Yang Mulia Pangeran Chen menunggumu di kota Qinglian. Zumo dengan dingin menyapa penguasa kota Wen.
Penguasa kota Wen menatap Zumo dengan seringai sinis. Ia berkata, aku telah berlatih selama hampir 10.000 tahun, dan telah mencapai alam Tai tertinggi. Bahkan jika aku bertemu denganmu, aku pasti bisa melawanmu. Jika kau ingin aku pergi ke kota Qinglian, kau harus lihat apa yang bisa kau lakukan. Penguasa kota Wen mendengus dingin, dan semburan kekuatan dari alam buah Tai Dao tertinggi meledak, membombardir Zumo. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa meninggalkan kota Zenan tanpa mengalahkan Zumo. Penguasa kota Wen telah mencapai alam buah Tai Dao tertinggi bertahun-tahun yang lalu, dan ia memiliki banyak metode dan kartu tersembunyi, memiliki kekuatan yang luar biasa dan membuatnya sangat tangguh. Inilah kekuatannya. Ia merasa jika ia melancarkan serangan habis-habisan, bahkan Zumo akan terpaksa mundur. Namun yang mengejutkannya lawan yang setara yang dibayangkan oleh penguasa kota Wen tidak terwujud. Saat ia menyerang, ia dikalahkan oleh Zumo. Zumo mengirim penguasa kota Wen untuk menangkisnya dengan serangan telapak tangan, dan pada saat yang sama, ia mengeluarkan seutas tali berkilau dari tas penyimpanannya. Zumo terlihat menggumamkan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Meskipun Zumo telah memanggil tali itu tampak hidup, berubah menjadi naga emas dan melilit penguasa kota Wen. Tali naga, penguasa kota Wen terkejut melihat ini, ekspresinya muram. Ia dengan cepat beralih dari menyerang ke bertahan, mundur berulang kali untuk menghindari kejaran tali itu. Di atap yang jauh, Cusi berbisik, tali naga adalah keahlian khas divisi Zhaoxing. Hampir setiap prajurit dengan tanda naga memilikinya. Petik 2. Konon tali itu ditempa dari meridian naga banjir. Begitu tali itu melilit seorang prajurit, sekeras apapun mereka melawan, mereka tidak dapat melarikan diri. Ada berbagai tingkatan tali naga, dan sebagai komandan, Zumo tentu saja menerima yang terbaik. Melihat tali itu berubah menjadi naga emas, memaksa penguasa kota Wen mundur berkali-kali, Lin Bai memahami kekuatan tali itu. Jika tali naga tidak sekuat itu, bagaimana mungkin penguasa kota Wen begitu menakutkan? Pada saat ini, tali naga memaksa penguasa kota Wen mundur berkali-kali. Zumo menyerang lagi, sosoknya berubah menjadi serangkaian bayangan, menghilang di udara. Cepat sekali, Lin Bai mengaktifkan mata Dharma Suranya, tetapi bahkan tidak bisa melihat wujud Zumo dengan jelas. Seolah-olah ia telah menghilang ke dalam kehampaan, lenyap sepenuhnya. Ketika Zumo muncul kembali, ia sudah berada di belakang penguasa kota Wen, menghunus belati cahaya hitam dan menebas leher penguasa kota Wen. Penguasa kota Wen tak mampu menghindar, dan belati itu meluncur turun di punggungnya, meninggalkan luka mengerikan, disertai semburan darah. Sialan, umpat penguasa kota Wen, lalu mendapati dirinya tersambar tali naga, memaksanya menghindar sekali lagi. Terluka parah, ia tak bisa menghindarinya dengan mudah. Dalam sekejap, tali naga menerjangnya, mengikatnya erat-erat. Tali naga itu mengikat kultivasi dan buah daunnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Mo, menggenggam belati hitam, melayang di hadapan penguasa kota Wen dan berseru dingin, untuk apa repot-repot? Untuk apa mencari kematian? Penguasa kota Wen berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tali naga, tetapi seluruh kekuatan kultivasinya terserap oleh tali itu, lenyap tanpa jejak. Sementara itu, pertempuran di kota Zenan berakhir. Para prajurit dari keluarga Zheng dan Ling, beserta prajurit dari klan lain dan kultus Dewa Darah, yang telah mengepung istana penguasa kota, dibantai habis oleh para prajurit kuat dari divisi Zhaoxing. Dalam pertempuran ini, lebih dari 3.000 prajurit ranah Daosen gugur di hadapan istana penguasa kota Zenan, termasuk lebih dari 1.000 prajurit di puncak ranah Daosen. Sedangkan untuk prajurit ranah Tai Daoguo, penguasa kota Wen ditangkap hidup-hidup oleh Zumo. Zheng Heng dipukuli hingga hampir mati oleh penguasa kota Zenan dan kemudian ditawan. Melihat penguasa kota Wen ditangkap hidup-hidup, para Master Tai Sekte Dewa Darah lainnya segera melarikan diri, tetapi pelarian mereka mustahil. Tidak ada Master Tai Daoguo yang gugur dalam pertempuran ini. Tetapi cukup banyak yang ditangkap. Hanya segelintir Master Tai, dengan sekuat tenaga, yang berhasil melarikan diri dari kota Zenan. Singkatnya, perang Sekte Dewa Darah melawan kota Zenan berakhir dengan kekalahan telak. Ini juga merupakan pertempuran besar pertama yang dimenangkan Pangeran Chen melawan Sekte Dewa Darah sejak tiba di Kesu. Ayo pergi. Cusi selesai menonton pertempuran dan menghabiskan buah kering di tangannya. Ia berdiri, membersihkan debu dari pantatnya, dan berbalik untuk pergi. Sudah selesai. Lin Bai tertegun. Ia tak menyangka perang akan berakhir secepat ini. Cusi mengerucutkan bibirnya dan berkata, dilihat dari situasi saat ini,
kota Zenan jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Pangeran Chen, menunggu Sekte Dewa Darah jatuh ke dalamnya. Tentu saja ini kemenangan mutlak. Tapi jika kita ingin mengalahkan Sekte Dewa Darah sepenuhnya, kemenangan kecil ini tidak akan cukup. Lin Bai menyipitkan mata dan berbisik, memang. Mayoritas prajurit Sekte Dewa Darah yang datang untuk mendukung kota Zenan hari ini berasal dari Kezu yang mengkhianati dinasti Chu. Kita tidak melihat banyak anggota Sekte Dewa Darah yang kuat. Lin Bai teringat pada Pelindung Sang dan Pelindung Zhao yang disebutkan Su Zong sebelumnya. Keduanya pastilah anggota tingkat tinggi Sekte Dewa Darah. Terlebih lagi, mereka bisa berkumpul dengan penguasa kota Wuwen, yang jelas menunjukkan bahwa mereka semua berada di level Tai Daoguo. Tapi hari ini, tidak ada tanda-tanda Pelindung Zhang dan Pelindung Zhao, jelas mereka tidak datang. Ada yang datang, aku pergi dulu. Lin Bai, kita bertemu lagi. Cusi tersenyum pada Lin Bai, alisnya melengkung, sangat manis. Sesaat kemudian, sosok Cusi melintas dan menghilang dari pandangan Lin Bai. Pada saat itu, seorang prajurit melompat dari atap sebuah rumah yang jauh dan mendarat di depan Lin Bai. Ia mengeluarkan token prajurit Zhaoxingxi emas dari tas penyimpanannya dan berkata kepada Lin Bai. Apakah kamu murid Sekte Tianshui, Lin Bai? Tanya pria itu. Lin Bai mengangguk dan berkata, benar. Prajurit itu berkata, atas perintah penguasa kota Zenan, mohon undang saudara Lin Bai ke istana penguasa kota. Bab 5190 Pembantaian. Lin Bai tidak menyangka penguasa kota Zenan akan segera mengirim seorang prajurit untuk mencarinya tepat setelah pertempuran. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lin Bai menoleh ke belakang, tetapi Cusi telah menghilang, dan ia tidak bertanya lagi. Mengikuti prajurit itu, ia melesat menuju istana penguasa kota. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat kota Zenan yang hancur dan istana penguasa kota yang bobrok. Setelah pertempuran hebat, hampir separuh kota Zenan hancur. Di udara, asap mengepul terlihat di mana-mana. Sesampainya di istana penguasa kota, Zumo dan penguasa kota Zenan sedang mendiskusikan hal-hal selanjutnya. Lin Bai berjalan perlahan dan mendengar Zumo berkata, semua keluarga dan sekte pemberontak di kota Zenan akan dieksekusi sesuai dengan hukum besi negara Chu. Setiap jejak pemberontakan akan dihukum berat dan ke-9 klan akan dibasmi. Penguasa kota Zenan menghela napas dan berkata, saya tumbuh besar di kota Zenan sejak kecil. Keluarga saya telah berteman dengan keluarga Ling dan Zheng selama bertahun-tahun. Saya tidak pernah menyangka mereka akan menjadi pengkhianat Sekte Dewa Darah. Zumo terkekeh dan berkata, Sekte Dewa Darah telah beroperasi di Kezu selama bertahun-tahun. Mereka memiliki prajurit di hampir setiap kota. Ini bisa dimengerti. Petik 2. Karena penguasa kota tidak sanggup mengambil tindakan terhadap teman lamanya, maka biarkan divisi Zhaoxing yang menangani pemusnahan seluruh keluarga. Penguasa kota Zenan menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Ia mengangguk sedikit, membungkukkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, dan berkata, terima kasih, penguasa Zumo. Zumo mengangguk dan tersenyum, saya tahu bahwa penguasa kota seharusnya menjadi orang yang paling berduka setelah apa yang terjadi di kota Zenan. Biarkan divisi Zhaoxing yang mengurus masalah kecil ini. Zumo mengeluarkan pena dan menulis sebuah daftar, lalu berteriak, kemarilah, semua keluarga dan sekte kota Zenan dalam daftar akan dimusnahkan tanpa satu pun yang tersisa hidup. Prajurit divisi Zhaoxing menerima daftar itu, memeriksanya dengan saksama, dan segera membungkukkan tangannya untuk menerima perintah. Pada saat itu, Lin Bai mengikuti prajurit divisi Zhaoxing. Pria itu berkata, Tuan Zumo, Tuan Kota, Lin Bai telah tiba. Zumo menoleh ke arah Lin Bai dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada prajurit Zhao Xingxi untuk mundur. Ia kemudian tersenyum kepada Lin Bai dan berkata, sahabat muda Lin Bai, apa kabar? Lin Bai tertegun sejenak, menatap Zumo dengan bingung, dan berkata, Senior Zumo, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Zumo tiba-tiba menyadari bahwa ketika Pangeran Chen Chujunyou kembali dari luar negeri dan melewati kota Ziwei bersama Lin Bai, Zumo telah diperintahkan untuk diam-diam melindungi Chujunyou. Zumo tahu bahwa Chujunyou ditemani oleh seorang pemuda dengan ilmu pedang yang luar biasa. Kemudian, Chujunyou telah menginstruksikan Zhao Xingxi untuk memantau keberadaan Lin Bai. Ia juga tahu bahwa Lin Bai telah bergabung dengan Sekte Tianshui. Namun, Zumo tidak pernah muncul di hadapan Lin Bai, jadi Lin Bai sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Dulu, ketika Anda dan Yang Mulia Pangeran Chen melewati kota Ziwei, memasuki Kesu, dan kembali ke ibu kota kekaisaran, saya, di bawah perintah Kaisar Chu, diam-diam melindungi Yang Mulia Pangeran Chen. Tentu saja,
Saya tidak muncul, jadi Anda tidak mengenali saya, tetapi saya mengenal Anda. Kata Zumo sambil tersenyum tipis, setelah kembali ke ibu kota kekaisaran, Yang Mulia Pangeran Chen tidak bisa melupakan Anda. Beliau memuji ilmu pedang Anda yang tak tertandingi berkali-kali, sungguh mengesankan. Hari ini, saya melihat bahwa Anda sungguh berbakat dan langka. Mata Zumo berkilat tajam. Dari kata-katanya, sepertinya Zumo telah mengamati taktik Lin Bai di paviliun Yingxian dan gang itu. Apakah itu berarti, Zumo telah melihat identitas Lin Bai sebagai anggota klan menelan surga? Jika Zumo telah melihat kekuatan menelan, Lin Bai tidak percaya bahwa Zumo, salah satu komandan divisi Zhaoxing, tidak akan mengenalinya. Terima kasih, Senior Zumo, atas pujiannya. Lin Bai berterima kasih sambil tersenyum. Karena Zumo tidak memberitahunya, Lin Bai tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia tidak bertanya kepada Zumo apakah dia tahu bahwa Zumo adalah anggota klan pemakan langit. Namun, ini menjadi pengingat bagi Lin Bai, dan dia akan lebih berhati-hati di masa depan. Bagaimana jika seseorang di alam iblis, yang melayani klan pemakan langit, mengungkapkan identitas Lin Bai kepada mereka? Bukankah itu akan mengundang bencana? Tuan Zumo, Lin Bai ini terus mengaku telah memperoleh informasi penting tentang Sekte Dewa Darah. Terlebih lagi, sekte tersebut telah mengirim seorang prajurit tingkat Tai Dao Guo untuk memburunya. Tuan Kota Zenan kemudian memberitahu Zumo tentang berita yang dibawa Lin Bai. Oh, benarkah? Zumo tersenyum. Aku tidak menyangka teman muda Lin Bai, yang baru tiba di Kesu, telah memberikan pengabdian yang begitu luar biasa kepada dinasti. Zumo tentu saja menduga bahwa informasi apapun yang membuat Sekte Dewa Darah mengirim seorang prajurit tingkat Tai Dao Guo untuk mengejarnya pasti sangat penting. Memang, aku punya beberapa informasi, dan penyebabnya adalah ini. Lin Bai hendak membagikannya dengan Zumo. Lin Bai tidak khawatir Zumo adalah mata-mata Sekte Dewa Darah. Jika semua prajurit seperti Zumo terlibat, maka negara Chu kemungkinan besar akan hancur. Zumo tersenyum, mengangkat tangannya, dan menyela Lin Bai, berkata, tidak perlu bicara lagi. Ikut saja aku ke kota Qinglian dan beritahu Yang Mulia Pangeran Chen. Kalau kau ceritakan di sini, aku harus menceritakannya lagi setelah kita sampai di kota Qinglian. Terlalu merepotkan. Zumo tersenyum. Lin Bai mengangguk setuju. Lin Bai mengerti maksud Zumo. Kota Zenan saat ini sedang kacau balau, dan tak diragukan lagi ada mata-mata Sekte Dewa Darah di antara mereka. Jika berita itu sampai tersebar, itu akan berdampak buruk bagi rencana masa depan Yang Mulia Pangeran Chen. Jadi, kapan kita akan ke kota Qinglian? Tanya Lin Bai. Zumo melirik langit. Asap yang mengepul dari kota Zenan memenuhi udara dengan kabut suram. Ia tersenyum dan berkata, kita bisa segera pergi. Tentu saja, jika kau, Lin Bai, ingin menyaksikan pembantaian itu, kau bisa tinggal dan menyaksikannya sebelum pergi. Lin Bai mengerutkan kening. Zumo tertawa dan berkata, lebih dari selusin keluarga di kota Zenan telah memberontak melawan dinasti. Menurut hukum besi negara Chu, semua keluarga ini akan dibasmi, dan ke-9 klan akan terlibat. Lebih dari selusin keluarga besar, masing-masing berpenduduk sekitar 200.000 hingga 300.000 jiwa. Membunuh mereka semua berarti mengorbankan jutaan jiwa. Bukankah ini pembantaian? Zumo mengatakannya sambil tersenyum, namun Lin Bai ketakutan. Jutaan orang, jutaan nyawa, dalam kata-kata Zumo yang riang dan riang, tampak seperti sekelompok semut. Zumo tertawa lagi, apa kau takut, sahabat muda Lin Bai? Lin Bai tertawa getir. Aku agak terkejut. Jutaan orang. Zumo mengangguk, berkata, merasa takut itu wajar. Tapi jika sahabat muda Lin Bai berada di posisiku, kau akan mengerti bahwa ini hanyalah kejadian yang sangat umum. Wilayah Chu sangat luas, dengan miliaran jiwa yang hidup di dalamnya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, setiap menit, setiap detik, ada para pejuang yang merencanakan pemberontakan. Salah satu misi divisi Zhaoxing adalah memusnahkan mereka semua. Lin Bai mengerti kata-kata Zumo. Bagi dinasti sebesar Chu, stabilitas jangka panjang mustahil tercapai tanpa langkah-langkah drastis. Setiap keluarga memiliki ratusan ribu orang. Bisakah divisi Zhaoxing membunuh mereka semua sekaligus? Tanya Lin Bai. Mereka ratusan ribu prajurit. Mereka bukan kubis. Bagaimana mungkin mereka begitu mudah dibunuh? Dan bahkan jika mereka kubis, melihat ratusan ribu dari mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Zumo tersenyum dan berkata, sangat mudah, divisi Zhaoxing sudah sangat ahli dalam menangani hal semacam ini. Pertama, siapkan susunan penghancur kehidupan, untuk menjebak mereka dan memurnikan mereka menjadi ampas.
Tentu saja, mereka adalah prajurit dan mustahil bagi mereka untuk menyerah tanpa perlawanan. Jadi, kirim beberapa prajurit Tai Daoguo untuk menjaga 4 penjuru. Jika ada yang mencoba melawan, para prajurit Tai Daoguo secara alami akan bergerak dan langsung membunuh mereka. Ketika arai penghancur kehidupan diaktifkan, para prajurit itu akan ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Pada saat itu, arai penghancur kehidupan akan memurnikan sebagian besar prajurit, dan prajurit yang tersisa yang lolos dapat diburu satu persatu oleh prajurit divisi Zhaoxing. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Zumo tampak sangat yakin bahwa divisi Zhaoxing dapat menangani hal semacam ini. Dengan satu gerakan sederhana, jutaan orang hancur menjadi abu.